Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pendengar serta pemirsa, selamat datang kami ucapkan di rangkaian acara Talkshow Parlemen Menjawab, dipersembahkan RRI Siaran Luar Negeri, Voice of Indonesia, dengan tema mendongkrak partisipasi pemilih di luar negeri. Kita beri tepuk tangan. Terima kasih atas kehadiran 4 pembicara kami yang sudah hadir dan tamu undangan yang kami hormati. Ketua Komisi 1 DPR RI, Ibu Christina Aryani. Anggota Komisi 11 DPR RI, Bapak Eriko Sotarduga. Komisioner KPU RI, Ibu Betty Epsilon Idrus. Dewan Pembina Perludem, Ibu Titi Anggraini. Direktur Informasi dan Media Kementerian Luar Negeri, Bapak Hartio Harkomoyo. Selamat datang Bapak. Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan, Bapak Hairul Fadli Harahap. Dosen dan Kepala Lab Unas TV, Ibu Swastiningsih. Kepala Voice of Indonesia, Bapak Soleman Yusuf. Kemudian yang hadir via Zoom, tamu kami dari luar negeri, Sekjen IDN Global, Ibu Evi Siregar. Selamat bergabung Ibu. Ketua PPLN Hong Kong, Bapak Agustinus Guntoro. Kemudian Ketua PPLN London, Bapak Denny Kurniawan. Ibu Rosdiana Susanto, PPLN Los Angeles. Kemudian hadir juga teman kita dari PPLN Wellington. Ada juga teman-teman kita dari PPI Dunia di Jordania, Hungaria, Maroko, Jepang, Turki, Mesir, dan Inggris. Dan yang membanggakan kita semua juga, audiens kami, mahasiswa dari kampus-kampus di Indonesia, ada Universitas Mustofa Beragama. Ada Pak Yos juga yang hadir, terima kasih Pak Yos. Kemudian Universitas Al-Azhar. Universitas Katolik Atmajaya. Universitas Sahid. Universitas Negeri Jakarta. Universitas Tarumanegara. Dan Universitas Paramadina. Luar biasa ya. Baik, kita awali dengan mendengarkan laporan dari Kepala Voice of Indonesia kepada Bapak Soleman Yusuf, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, mungkin juga selamat malam pada seluruh hadirin yang hadir di sini dan juga yang melalui Zoom di seluruh belahan dunia. Pertama-tama saya ingin mengucapkan salam dari Direktur Utama RRI, Pak Endrasmo, yang seyogyanya ingin hadir namun tiba-tiba ada kesibukan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Saya ingin menyapa tamu-tamu terhormat Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia,
4 narasumber yang telah berkenan hadir untuk mengisi program acara dalam rangkaian Gerakan Cerdas Memilih ini. Tadi sudah disebutkan oleh teman saya Mas Agus Santika, tapi saya ulangi lagi, terima kasih atas kehadiran Ibu Kristina Aryani, Komisi 1 DPR RI. Kemudian anggota Komisi 11 DPR RI, Bapak Enrico Sotarduga. Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI, Ibu Betty Epsilon. Dan Ibu Titi Anggraini, ini agak langganan nih di RRI ini. Dewan Pembina Perludem. Juga hadir sahabat Voice of Indonesia, Direktur Informat Kemenlu Bapak Hartio Harkomulyo, teman-teman dekan yang mewakili dari berbagai kampus yang tadi sudah disampaikan. Terima kasih sekali lagi telah hadir di Galeri Tri Prasetya Radio Republik Indonesia. Tempat bersejarah di mana Radio Republik Indonesia mengawal mulai dari kemerdekaan sampai saat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, ingin saya sampaikan bahwa Voice of Indonesia atau siaran luar negeri ini mengudara sama lamanya dengan Radio Republik Indonesia. Voice of Indonesia bagian dari Radio Republik Indonesia yang memiliki misi yang sedikit berbeda dari program lain. Jadi memang target segmentasi pendengar kita diarahkan kepada luar negeri. Baik itu masyarakat Indonesia yang berada di luar negeri, bahkan juga masyarakat dunia yang ada di belahan dunia. Itulah kenapa Voice of Indonesia memiliki siaran dalam 9 layanan bahasa. Dari bahasa Indonesia tentu saja, bahasa Inggris, Jerman, Belanda, Spanyol, bahasa Mandarin, bahasa Arab, dan bahasa Jerman. Selama 24 jam kita bersiaran untuk menyuarakan suara Indonesia. Gerakan Cerdas Memilih yang telah diprogramkan oleh direksi, yakni dari Direktorat Program dan Produksi, ini juga dilakukan oleh Voice of Indonesia. Ada 2 kegiatan besar dalam rangkaian Gerakan Cerdas Memilih, yakni kita pernah laksanakan di Kuching, Malaysia, ketemu dengan warga negara Indonesia terutama di sana, dan juga dari PPLN, dari KJRI, dan dari semua yang memiliki peran penting dalam mensukseskan pemilu. Kemudian kita juga melaksanakan Gerakan Cerdas Memilih di Hong Kong bersama-sama dengan 100 lebih PMI kita, pekerja migran Indonesia yang ada di Hong Kong, bahkan sampai di Makau mereka juga datang ke KJRI. Disitulah kami ketemu dengan Pak dari PPLN. Nah, ada banyak hal yang mungkin menjadi PR besar kita menghadapi pemilu nanti, terutama untuk pemilu di luar negeri, yang pasti nanti akan diuraikan oleh narasumber kita. Yang kami temui saja misalnya banyaknya atau besarnya jumlah warga negara Indonesia pemilih, sekitar 164.000 di Hong Kong itu, tetapi tempat pencoblosannya TPS itu hanya diberikan satu tempat, satu lokasi, yakni di KJRI Hong Kong. Padahal itu tersebar, ada di Makau dan lain sebagainya. Membayangkan 160.000 orang itu datang dalam 1 atau 2 hari ke KJRI, itu pemandangan yang luar biasa. Nah, pada hari ini kami bersyukur kita bisa bertemu dengan para narasumber yang akan diulas selama kurang lebih 1 jam oleh host kita Sekar. Tadi belum dikenalkan, saya ingin kenalkan nih sekarang nih. Sekar yang akan menjadi host untuk berdiskusi, berdialog tentang hal tersebut. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Sekali lagi terima kasih, selamat datang di Voice of Indonesia. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari kami, dari pelayanan atau tidak disebutkan namanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The best is what we serve every day. Raise
racing against time to be the first. Gathering the latest update from trusted resources. Bringing you various events in 9 languages. Pengalaman Indonesia sebagai tuan rumah konferensi tingkat tinggi KTT G20 menjadi modal yang sangat berharga. Voice of Indonesia in Jakarta with the commentary from Voice of Indonesia in Jakarta. リスナーの皆さん、インドネシア風です。これでインドネシア風を終わります。 Lieve zuhörer, gelezen van Sri Unen. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité. À demain. Beste luisteraars, zijn we weer terug in het programma Diversen in het ASEAN. Oyentes, vamos a hablar idioma Indonesia. 从印度尼西亚面向世界，现在报道面向世界。Mustarmina kiramna takibikum haza wassalam. For you, our faithful listener. Voice of Indonesia from Indonesia to the world. Halo pendengar Voice of Indonesia, from Indonesia to the world. Baik, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Itulah moto kami dan Bapak Ibu hadirin yang di ruangan ini, kemudian juga pendengar serta pemirsa. Talkshow kali ini disiarkan melalui YouTube kami, VOI Official, dan juga online streaming di voinews.id. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita masuk ke Talkshow Parlemen Menjawab, saya akan hadiahkan dulu sebuah pantun. Odong-odong pakai kemudi. Cakep. Cakepnya kurang kompak nih. Saya ulang sekali lagi. Odong-odong pakai kemudi. Cakep. Muter-muter keliling Ragunan. Cakep. Boleh dong kita nikmati dulu stand up komedi. Cakep. Inilah dia komika Kang Didi, sang kuli bangunan. Silakan Kang Didi. Luar biasa, komika kita yang satu ini adalah seorang komika yang tadinya adalah kuli bangunan. Betul ya Kang Didi? Betul. Disilakan Kang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Didi. Betul, saya seorang komika yang dulunya adalah kuli bangunan. Nah, sebelum saya nyapa-nyapa bapak-bapak di sini, saya mau ini kan dalam hal demokrasi ya. Mungkin kita bisa belajar dari kuli bangunan tentang demokrasi. Lihat di proyek kuli bangunan. Pakai baju partai beda-beda tapi tetap tujuannya sama, membangun, ya kan? Nah, masuk ya Pak? Enggak. Aman. Ya, saya bersyukur sekali, berterima kasih dan sekaligus bangga bisa diundang di sini. Saya bingung loh, ini di antara bapak-bapak terhormat ada dari parlemen, terus ada dari KPU juga ngundang kuli loh. Ini apa yang mau dibongkar ini Pak? Ya biasanya saya bongkar bangunan loh. Nah, saya mau cerita sedikit sebelum masuk ke tema. Saya nih mau menjelaskan dulu saya siapa. Saya ini seorang kuli bangunan dari kampung, Pak. Dan tukang bangunan di kampung saya tuh banyak banget, banyak. Pekerjaan tuh cuma ada dua Pak di kampung, tani sama kuli. Nah saya golongan grup kulinya tuh, karena nggak punya sawah. Nah di kampung saya tuh saking banyaknya kuli bangunan sampai ada mitos, Pak. Jadi seorang kuli bangunan salah satu anaknya bakal jadi kuli juga. Nah gitu.
Betul. Salah satu anaknya bakal jadi kuli. Misal ada kuli bangunan, anaknya 2. Nah yang satunya pasti jadi kuli katanya gitu Pak. Nah saya, sialnya buat saya anak satu-satunya Pak. Mau lari kemana itu darah kuli loh. Udah pasti saya jadi kuli gitu. Dan kayaknya itu bukan sekedar mitos Pak. Ada paman saya punya anak 2. Yang satu perempuan, yang satu laki-laki. Yang laki-lakinya bener tuh jadi kuli. Yang perempuannya enggak jadi kuli. Tapi nikah sama kuli Pak. Kan cuma 2 Pak, santai Pak. Baru 2, KB Pak, ikut KB di kampung saya Pak. Nah itu bisa ngebayangin gak sih anak kuli nikah sama kuli yang bapaknya juga kuli Pak. Itu ketika pernikahan tamu undangannya kuli semua Pak. Nikahannya sih memang di gedung tapi yang belum jadi. Masih ada yang melester gitu. Dan yang kasihan adalah cateringnya Pak. Di setiap pernikahan biasanya yang punya hajatan khawatir cateringnya nggak cukup. Padahal di pernikahan yang lain tamunya beragam. Ini tamunya kuli semua Pak. Yang terkenal dengan porsi kuli. Kan? Itu yang punya hajatan sudah bukan takut lagi, udah pasrah Pak. Udah bakal habis gitu. Dan selain itu yang paling parah, selain udah memakannya banyak, biasanya keundangannya ngajak temen. Ya kan? Temennya kuli juga. Dan selain itu setelah ngajak temen, ngasih amplopnya dikolektifin. Tujuannya buat apa coba? Biar ngasihnya sedikit tapi kelihatan banyak. Satu amplop isinya 200.000 tapi dari 20 orang. Kasihan yang punya hajat ya. Nah sebenarnya di masyarakat awam, di masyarakat kecil kita tuh bingung Pak dengan perpolitikan di Indonesia tuh, kita tuh nggak ngerti visi misi apa. Kayak misalnya calon nyeritain visi misi ini itu, nggak ngerti kita Pak. Kita tuh pengennya barang murah gitu, ya kan? Kerjaan ada udah cukup gitu, dan nggak ada yang menyuarakan itu gitu. Adanya yang joget-joget, itu bukan ya? Takutnya nyerempet ya. Nah gitu. Oh dan katanya di sini juga ada penonton luar negerinya ya, karena ini untuk mendongkrak suara luar negeri. Nah kebetulan di kampung saya juga banyak TKW. Nih siapa tahu nih, Is Kurniasi siapa tuh nonton ya di Arab? Enggak ya? Hati-hati nontonnya nanti dimarahin majikan loh. Dan sebagai kuli bangunan kita juga kadang-kadang ya pengen gitu Pak, pengen memilih yang bagus itu. Kita tuh pengen pemimpin yang bagus tapi kita nggak tahu Pak. Misalnya dari 3 pilihan atau dari 4 pilihan tuh kita tuh bingung kalau milih A nantinya gimana, kalau milih B nantinya gimana, dan terus terang minim sekali edukasi tentang itu. Kita tuh nggak ngerti. Oke lah kalau misalnya masyarakat seperti mahasiswa gitu kan udah pada ngerti tuh, udah pada tahu calon A kayak gimana, calon B kayak gimana. Nah kita nih masyarakat yang misalnya tukang bangunan, kita akhirnya salah pilih Pak. Ada yang ngajak ini, ikut yang ini. Ada yang ngasih amplop, ikut yang ngasih amplop. Kan kasihan Pak. Nah gitu jadi serius gini ya. Iya dikolektifin lagi amplopnya Pak. Aduh. Nah gitulah permasalahan. Jadi mungkin saya kepada KPU, kepada pemerintah mungkin bisa dilirik juga untuk mengedukasi masyarakat yang mungkin pendidikannya masih rendah. Bagaimana caranya memilih pemimpin, karena terus terang lebih ke asal-asalan Pak. Ya seperti saya mungkin bertahun-tahun ikut pemilu, ya saya nggak ngerti gitu harus milih mana, kadang-kadang kebawa orang gitu, akhirnya ya miskin juga nih saya. Nah gitu, saya tuh Pak sebagai kuli bangunan, saya tuh selalu berusaha membahagiakan anak istri saya walaupun dengan penghasilan yang pas-pasan. Anak saya pengen mainan, saya kasih mainan. Anak perempuan pengen boneka, saya kasih boneka. Bahkan waktu itu istri saya pengen langsing.
saya kasih beban pikiran. Langsing juga itu loh. Nah siapa tahu ada istrinya yang ngeluh pengen langsing, kasih masalah aja Pak. Dan saya kan dulu ngontrak di rumah ukuran 2x6 lah. 2x6 itu kira-kira sebesar Kopaja lah Pak. Ya, jadi kalau saya masuk ke rumah tuh kayak naik Kopaja Pak. Nah di rumah itu saya berlima Pak. Biasa orang miskin banyak anaknya Pak. Nah berlima anak 3. Nah untuk tidur aja saya nggak cukup itu Pak kasurnya. Jadi untuk tidur aja saya menggunakan sistem ganjil genap. Gantian. Nah, tapi alhamdulillah setelah saya ikut stand up komedi, alhamdulillah rezeki saya meningkat, amin. Dan alhamdulillah setelah stand up komedi saya sampai bisa main FTP. Iya, mantep ya. Perannya jadi apa? Jadi kuli loh. Padahal saya sudah menghindari kuli bertahun-tahun, dapat kerjaan main film jadi kuli juga loh. Tapi di peran itu untuk pertama kalinya saya grogi ngangkat semen. Iya. Bukan karena takut nggak kuat, tapi takut tidak menghayati peran. Kalau di proyek kan ngangkat semen aja gitu, mandor nggak peduli muka saya mau capek apa gimana. Nah di situ saya disuruh muka capek, Pak. Padahal semennya bohongan. Ya gimana mau capek gitu. Dan yang paling menarik adalah ternyata gaji dari kuli bohong-bohongan lebih besar dibanding kuli beneran, Pak. Ini yang jadi masalah, Pak. Pantesan ada yang menuduh saya dulu kuli palsu katanya. Saya waktu stand up di TV ada yang bilang, wah ini mah kuli palsu katanya. Ya ngapain saya jadi kuli palsu gitu loh. Yang asli aja menderita loh. Iya kan. Nah gitulah. Dan saya tuh bersyukurnya saya setelah main FTP pernah jadi bintang video klip. Ada yang nonton? Happy Asmara. Beneran loh, Tukangku Sayang, silahkan nonton dulu, sok saya tungguin. Itu ada saya di situ tuh. Komennya ribuan, tapi tidak ada yang kenal saya. Ada satu yang kenal, yang ngomongin saya di situ ngomonginnya Happy Asmara bagus, Happy Asmara bagus. Ketika ada satu komen saya, apa katanya? Ini siapa nih bapak-bapak tua banget gitu. Nggak pantas jadi pasangan Happy Asmara gitu ya. Oke sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk Kang Didi. Kuli bangunan sekarang udah pakai jas, luar biasa ya. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, sekedar mengingatkan acara talk show kita segera akan kita mulai dan tentu kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini dan juga teman-teman mahasiswa untuk menyampaikan pertanyaan nanti kepada pembicara. Baik, langsung saja kita panggil host Parlemen Menjawab kali ini, Skarsari Utami. Voice of Indonesia mempersembahkan Parlemen Menjawab, sebuah talk show untuk mensosialisasikan sekaligus mengedukasi para calon pemilih terkait pelaksanaan pemilu 2024. From Indonesia to the world. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Saya lihat ini di antara hadirin banyak yang seusia saya ya. Ini banyak generasi Z. Ada di sini yang pemilih pemula, boleh angkat tangan? Pemilih pemula? Wih, pemilih pemula ya. Ini sudah nggak sabar untuk merasakan seperti apa mencoblos untuk pertama kalinya pastinya ya. Dan di sini teman-teman pasti semuanya tidak akan melewatkan untuk
memberikan hak suaranya yang menentukan nasib bangsa ke depan. Karena menurut Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, beliau mengatakan pemilihan umum adalah cermin bagi kematangan demokrasi suatu bangsa, di mana setiap suara, saya ulangi sekali lagi, setiap suara memiliki kekuatan untuk membentuk masa depan. Namun sangat disayangkan kurang dari 50% WNI di luar negeri yang menggunakan suaranya pada pemilu 2019. Oleh sebab itu pada talk show ini kita akan membahas hal tersebut bersama dengan 4 narasumber terbaik yang siap membagikan pandangannya. Saya akan panggilkan yang pertama Ibu Betty Epsilon Idrus, Komisioner Komisi Pemilihan Umum. Silakan Ibu Betty. Ibu Betty boleh di sebelah sini. Selanjutnya saya mau panggil yang paling ganteng karena satu-satunya yang menyelamatkan mewakili laki-laki ya di panggung saya kali ini. Bapak Eriko Sutarduga, anggota Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Silakan Bapak di sebelah sini ya. Selanjutnya Ibu Christina Aryani, anggota Komisi 1 DPR RI. Selamat datang Ibu. Selanjutnya Ibu Titi Anggraini. Ini kalau yang suka nonton dan mendengarkan RRI sudah paling hafal, Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem. Baik, Bapak Ibu, ini tadi sudah disampaikan berkali-kali ya, baik oleh Pak Soleman ataupun juga dari tema kita sendiri. Kalau kita semua sebetulnya sangat perhatian mengenai kurangnya atau partisipasi dari para pemilih di luar negeri ini. Saya mau ke, udah tahu ya, pasti ke Ibu. Sudah siap-siap ya, yang akan ditanya pertama kali ini KPU, kira-kira apa kendalanya di lapangan yang membuat menjadi seperti ini Bu? Tingkat partisipasi? Iya. Oke, pemilu 2019 itu ada 1,9 juta pemilih yang kita recognize ada di luar negeri. Tingkat partisipasinya 2019 42,54%. Yeah. Nah, tingkat partisipasi tidak hanya tergantung pada kerja-kerja sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, menurut saya, tapi juga tergantung pada keberhasilan kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu. Karena kampanye sesungguhnya memperkenalkan visi misi, citra diri, lalu kemudian mencoba untuk meyakinkan pemilih datang ke balik-bilik TPS memilih kepada yang bersangkutan sebagai salah satu bentuk pendidikan politik. Kalau sosialisasi dia hanya berhenti pada yuk datang nanti di hari H pemungutan suara. Kalau luar negeri tergantung kapan tanggalnya disesuaikan sesuai dengan keputusan PPLN. Lalu kemudian dia datang, dia mau menggunakan hak pilihnya nanti di bilik suara. Ini cara menggunakan hak pilih agar bernilai sah. Anda akan mendapatkan surat suara A, B, C, D dan seterusnya. Tapi kepada siapa dia akan mencoblos itu tergantung pada tingkat kegiatan kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu. Oke, jadi karena tidak kenal oleh calegnya ini partisipasinya yang menjadi sedikit gitu ya? Ya, artinya keberhasilan tingkat partisipasi bukan hanya tergantung pada kerja-kerja penyelenggara pemilu. Saya nggak ingin menyatakan ini kerja-kerja KPU aja, tapi ada kerja-kerja ormas, ada kerja-kerja NGO yang lain, ada kerja-kerja pemerintah, ada kerja-kerja pihak-pihak lain ya yang punya kepentingan terhadap pemilu. Terutama pemilu 2024, tapi juga tergantung pada keberhasilan seberapa jauh kampanye dapat meyakinkan orang mau menggunakan hak pilihnya nanti di balik bilik TPS. Oke, baik. Pak Eriko, ini kan disebutkan tadi memang ini ada peran dari caleg sendiri ya untuk mensosialisasikan. Tapi kalau menurut Bapak sendiri, untuk rendahnya angka pemilih ini bagaimana pandangannya Pak? Ya begini Mbak Sekar, seluruh kita yang hadir di sini Mbak Christina Aryani, Mbak Titi, begitu juga adik saya Betty Epsilon dan seluruh yang hadir adik-adik mahasiswa di sini. Sebenarnya hidup itu kan pilihan.
Oke. Ya. Apakah kita mau mengisi hak kita? Sebenarnya itu kan hak. Memilih itu adalah sebenarnya hak yang paling hakiki. Sama seperti kita beragama, sama seperti kita menentukan pilihan mau di pendidikan apa yang kita jalani, itu adalah hak. Hak dari setiap kita manusia, insan yang diberikan berkah oleh Yang Maha Kuasa. Sama seperti Kang Didi tadi. Apakah kita dibedakan hanya oleh karena profesi menjadi pekerja bangunan? Kang Didi, pekerja bangunan, kita tidak bisa punya bangunan kalau tidak ada pekerja bangunan. Semua profesi itu mulia. Nah, saudara-saudara kita yang di luar negeri ini, sebenarnya saya tidak enak duduk ini Mbak. Saya biasa berdiri mengampiri semua, cuman nanti mungkin tidak ini dengan medianya. Di luar negeri itu, orang ke luar negeri itu tentu punya, ini pakai tangan sulit nanti dikira partai lagi kan begitu kan. Punya beberapa alasan. Pertama, itu karena mencari pendidikan atau mendapatkan beasiswa. Itu saya alami. Anak saya yang ketiga juga dapat beasiswa di Australia, di Melbourne untuk S3-nya. Nah, ada yang juga bersekolah untuk misalnya dia mendapatkan pendidikan yang dia inginkan sesuai kemampuan dari orang tuanya. Nah, yang ketiga sebenarnya ada juga yang memang bekerja. Untuk apa? Untuk survive dalam kehidupan. Itu yang sering saya alami, bertemu dengan saudara-saudara. Jadi kalau dilihat sebenarnya mereka adalah warga-warga kita yang kalau saya mau nyebutnya pahlawan tanpa tanda jasa juga. Setuju. Mereka membanggakan bangsa ini tapi juga bagaimana mereka survive dalam kehidupannya. Nah, karena 3 alasan ini sebenarnya itu yang membuat terkadang pilihan untuk memilih itu pun tidak mudah. Bayangkan, ini nggak usah jauh-jauh, misalnya kita yang di Malaysia saja, yang pemilihnya paling banyak nanti Dek Betty maupun juga Mbak Titi maupun saudari saya Christina Aryani pasti bisa menjelaskannya. Itu jauh-jauh semua. Ada yang di Kalimantan, di Borneo, ada yang di Kinabalu, di daerah-daerah lain. Bayangkan mereka harus datang dengan jarak berapa ratus kilometer. Bayangkan mereka harus effortnya sedemikian besar. Nah, ini kembali kepada pilihan. Saya punya satu keyakinan, tidak ada bangsa kita di luar negeri yang tidak cinta sama Indonesia. Pasti sangat cinta. Persoalannya, apakah itu mudah ataukah tidak? Itu dialami sama adik saya Betty. Kalau andaikan kita bisa memilih, adik-adik di sini mahasiswa juga melalui ini, saya yakin, jangan-jangan 95% kali Kang Didi yang akan memilih, termasuk juga saudara-saudara kita yang menjadi pembangun bangunan, kita jangan sebut kuli bangunan, pekerja bangunan. Pasti. Karena kenapa? Kemudahan yang di ini. Nah, ini ya sebenarnya nanti kami tentu mengusulkan kepada KPU, begitu juga Bawaslu, begitu juga melalui Komisi 2. Bisakah yang akan datang kita memilih melalui kemudahan-kemudahan yang didapatkan supaya saudara-saudara kita yang di luar negeri ini juga bisa memilih. Bukan karena mereka tidak mau. Tadi kami bercerita di sebelum ini seperti yang di Beijing. Tempat itu hanya bisa 30.000. Tetapi peminatnya 100 berapa tadi? 120.000. Nah, bagaimana mungkin? Itu di negara orang tidak bisa sebebas di negara kita sendiri. Nah, ini sebenarnya yang kita harus cari solusinya, Mbak Sekar. Baik. Kecintaan kepada Indonesia ini harus diwujudkan dengan dia memilih. Apakah memilih calon legislatifnya, memilih partainya, memilih calon pemimpinnya ke depan. Apapun pilihannya. Nah, nanti kalau saya salah sebut lagi kan begitu kan. Baik, saya kembalikan kepada Mbak Sekar, silakan. Jadi kalau Pak Eriko ini menyoroti persoalan teknis dalam memilih. Kalau menurut Ibu Christina sendiri bagaimana, Bu? Ya, Mbak Sekar, terima kasih. Terima kasih nih Pak RRI, Pak Soleman yang mengadakan acara ini ya. Pasti teman-teman di luar negeri juga senang sekali. Ada beberapa hal. Yang pertama soal pendataan. Nanti Bu Betty pasti bisa lebih explore soal ini. Jadi kan dari 2019 kita angkat betapa pendataan di luar negeri ini tidak akurat. Ada banyak data yang berbeda-beda. Jadi ada satu nih teman-teman. Warga negara Indonesia ini tidak terlalu suka untuk
melapor ketika tiba di suatu negara. Mungkin ketika itu kewajiban kayak pelajar untuk dapat kartu pelajar harus lapor, maka dia datang. Tapi yang lain-lain tidak. Karena saya di Komisi 1 yang membidangi luar negeri, jadi kita paham betul ya problematika WNI di luar negeri. Kebanyakan hanya lapor ketika ada masalah, itu satu hal. Jadi soal pendataan. Nah kemudian kemarin ketika ada proses Pantarlih untuk memutakhirkan data, itu juga kan waktunya terbatas. Kita bukan bicara daerah-daerah yang hanya 1.000 atau hanya 2.000 atau hanya 5.000, itu nggak sulit. Tapi kita bicara yang kayak Malaysia 800.000 seperti itu ya. Hong Kong 165.000. Nah kemarin itu untuk melakukan pemutakhiran dengan waktu yang terbatas, resources SDM yang terbatas pasti akan ada halangan. Itu kedua. Yang kedua soal sosialisasi. Teman-teman di luar negeri ini kan nggak seperti kita adik-adik. Kita keluar rumah sedikit udah ada baliho mukanya Pak Eriko gitu ya. Misalnya belok kanan dikit balihonya Christina. Muter balik ada KPU punya. Nah jadi seperti itu. Di luar negeri kan enggak gitu. Bahkan kalau di Singapura ada Public Order Act yang kita nggak bisa kampanye di luar negeri, nggak bisa bagi-bagi brosur. Nah jadi mereka memang tidak punya akses seperti yang kita miliki. Nah otomatis itu juga akan berpengaruh, sosialisasinya pasti akan kurang. Yang ketiga, dan ini sering sekali dapat masukan ke saya, mereka tidak merasa ada benang merah dengan orang yang dia pilih duduk di DPR. Seringkali teman-teman di luar negeri apalagi PMI ya, merasa hanya didekati ketika pemilu datang. Mereka memilih juga kadang-kadang nggak tahu abis itu yang dipilih itu berhasil nyampe nggak sih ke Senayan. Nah inilah yang hendak kita rubah ya, sejak kita duduk kita pastikan engagement itu harus ada. Jadi masyarakat benar-benar tahu bahwa ada fungsi representasi. Siapa yang dipilihnya bisa memperjuangkan kepentingan mereka di luar negeri. Karena kepentingan mereka yang di luar negeri dengan adik-adik di sini beda. Kita mau bicara soal diaspora, kepentingannya beda dengan pekerja migran ya. Jadi itu dua hal yang berbeda. Nah jadi saya rasa itu menjadi tugas kita juga sebetulnya ya anggota DPR untuk terus meyakinkan bahwa fungsi representasi itu memang benar-benar dijalankan. Agar teman-teman di luar negeri juga merasa berkepentingan untuk memilih karena ya itu suara saya matter, suara saya juga akan bisa menentukan. Jadi itu soal pendataan, sosialisasi yang kurang, lalu juga soal tadi korelasi atau engagement ya. Soal mekanisme sebetulnya saya lihat KPU sudah akomodatif ya. Jadi kita ada beberapa mekanisme untuk memilih di luar negeri mulai dari pos ya. Kalau yang jauh-jauh mungkin kan tadi Bang Eriko juga angkat susah lah untuk pergi gitu kan, untuk datang ke TPS. Nah itu ada mekanisme pos. Lalu untuk yang di ladang-ladang itu juga ada mekanisme drop box, kotak suara keliling. Dan yang ketiga datang langsung ke TPS. Nah ini yang berusaha disesuaikan lah dengan natur kondisi dari pemilih. Tapi then again itu tadi beberapa halangan ya. Kalau berkaca dari 2019 tadi Mbak Betty angkat 42% ya. Sebetulnya sih kalau feeling saya kalau kita bisa 50% nih di 2024 itu sudah bagus ya, itu sudah bagus. Karena tadi beberapa hal tadi yang tentunya menjadi tantangan untuk penyelenggaraan. Jadi tidak ada benang merah gitu ya tadi kata Bu. Itu yang selama ini. Itulah sempat di tahun 2013 ya Bu ya ada keinginan untuk punya dapil sendiri. Sebetulnya udah ditolak sih, tapi kira-kira kenapa sih itu bisa menjadi opsi atau seperti apa? Nah itu juga, itu yang mendasari diaspora kan waktu itu ngajain ya, bukan pekerja migran tapi diaspora. Karena mereka merasa saya tidak terrepresentasikan. Masalah Jakarta Pusat, masalah Jakarta Selatan beda nih dengan masalah di Washington atau di London atau di Polandia dan mana-mana ya, Hong Kong dan lain-lain. Sehingga timbullah wacana untuk memisahkan diri. Tapi kalau dari jumlah Mbak, itu kan kalau di luar negeri sekarang 1.750 ya Bu Betty ya. Sebetulnya itu kan juga tidak bisa dinyatakan oh jumlahnya cukup untuk satu dapil sendiri gitu ya. Tapi kalau memang ada political will ke depannya ya saya tidak menutup ya mungkin saja itu bisa jadi, tapi kemarin memang belum ada ke situ dan kita juga karena pandemi kan tidak merevisi undang-undang pemilu itu satu dan Mahkamah Konstitusi juga memutuskan ini tidak ada apa namanya kerugian konstitusional atau ada alasan urgent kenapa harus berdiri sendiri. Oke, Pak Eriko terkait dapil sendiri, apakah sepaham dengan? Kalau saya konkret Mbak Sekar, kita sudah usulkan untuk dapil. Sebenarnya kalau dari segi jumlah, bahkan ada provinsi di Indonesia penduduknya Kang Didi lebih kecil daripada daripada luar negeri. Sebenarnya sudah sangat wajar dan pada waktu itu saya usulkan untuk 3 kursi saja.
Karena memang harus konkret, luar negeri ini harus ada yang mewakili, tidak cukup hanya kami. Karena kami tidak punya anggaran untuk bisa mengelola dapil luar negeri ini. Ya seperti saya sama Mbak Christina ini, pada saat tugas-tugas kunjungan kerja baru kami bisa melakukan itu. Seperti itu. Itu tidak layak dan tidak cukup. Nah hanya terkendala apa? Ini harus jujur. Kita memang harus lakukan beberapa perubahan terhadap undang-undang. Kenapa? Alasannya begini, penduduk ada di luar negeri, tetapi wilayahnya tidak ada, Mbak Sekar. Tanah dan air Indonesia tidak ada di sana. Tanah dan air Indonesia tidak ada di sana. Seperti itu. Pemerintahannya juga tidak ada, perwakilan yang ada. Nah ini yang menjadi kendala. Tetapi menurut saya setiap kendala itu kan merupakan challenge tersendiri. Ini yang penting. Kemudian ada lagi hal lain yang menjadi selalu permasalahan dari luar negeri, yaitu mengenai pernikahan campur. Ya. Nah itu juga sudah kami perjuangkan untuk bisa diakui seperti itu dui keluarga. Nah, sekarang memang sudah banyak kemudahan-kemudahan melalui Kemenkumham kita ya, sudah jauh lebih memungkinkan. Tetapi itu saja tidak cukup. Itu yang tadi saya sampaikan, itu perlu ada transformasi, perlu ada perubahan-perubahan yang mendasar. Dan kita harapkan nanti setelah 2024 ini bisa diakomodir. Karena nanti akan semakin banyak warga negara kita di luar negeri. Kenapa? Skill. Ini contoh paling mudah. Di Jerman membutuhkan 1 juta tenaga kerja. Dan itu bisa dicapai oleh orang Indonesia. Why? Karena orang Indonesia, warga negara Indonesia melayani sangat baik. Melayani dengan hati. Contoh sekarang di Singapura, di mana yang untuk menjadi pekerja, menjadi asisten rumah tangga, katakan seperti itu, Kang Didi, begitu juga Pak Sulaiman, itu mengharapkan orang Indonesia. Karena orang Indonesia melayani dengan sungguh-sungguh. Nah ini sebenarnya peluang-peluang yang luar biasa yang bisa kita manfaatkan. Jadi tugas sebenarnya seperti saya sama Mbak Christina Ariani ini tidak cukup hanya memperjuangkan itu, tapi harus mewujudkan itu. Memang mungkin tidak kami yang cocok menjadi wakil rakyat dapil luar negeri. Mungkin yang tinggal di luar negeri harus lebih konkret lagi. Bahkan tinggal di sana, kan begitu. Nah ini yang coba kita wujudkan, kita mohon juga dukungan dari seluruh saudara-saudara kami yang ada di luar negeri, adik-adik mahasiswa, memberikan masukan seluruh masyarakat, bahwa warga negara kita di sana juga adalah tidak berbeda dengan kita yang di sini. Mereka mencari kehidupan yang lebih baik, dan sebagian besar juga membawa pulang ke sini hasilnya. Oke. Itu adalah pahlawan-pahlawan devisa. Itu dulu barangkali Mbak. Bu Titi, kalau berbicara mengenai pemilu di luar negeri ini, ini baru beberapa menit aja sudah ada banyak isu-isu yang sudah menjadi catatan Bu Titi. Apa nih Bu? Biar enggak bosen saya pantun ya. Oh boleh. Belajar jadi caleg. Pagi hari minum kopi Bali. Cakep. Pasti rasanya nikmat sekali. Cakep. Partisipasi pemilu membangun negeri, pemilih luar negeri harus terwakili. Jadi tadi mengingat soal dapil luar negeri dulu ya. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2/PUU strip 11 Romawi 2012 itu dimohonkan oleh sejumlah diaspora di luar negeri, Pak Duta Mardin dan kawan-kawan. Alhamdulillah waktu itu kantor saya yang membantu menjadi kuasa hukum dan berproses di Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya dapil luar negeri itu bukan dilarang, tapi disebut sebagai open legal policy. Terserah pembentuk undang-undang, mau ada dapil luar negeri boleh, mau tidak ada juga boleh. Jadi bolanya sekarang di pembentuk undang-undang. Itu uji materi atas putusan nomor 8 Undang-Undang nomor 8 tahun 2012 menjelang pemilu 2014. Sayangnya perjuangan kami belum berhasil ketika Undang-Undang 7 2017. Mudah-mudahan setelah 2024 bolanya atau kemudian arahnya semakin terang. Karena mengapa? Tadi saya setuju sekali soal angka partisipasi ini memang ada 3 faktor yang mempengaruhi. Pertama dari sisi desain teknisnya. Kalau di Indonesia kawan-kawan dan juga pendengar RRI, kita ini harus bersyukur pada layanan negara. Makanya saya selalu bilang hormatilah uang kita yang sudah digunakan untuk membiayai pemilu dan kerja keras semua pihak yang terlibat dengan pergi ke TPS dan menggunakan hak pilih. Masalah pilih siapa itu urusan masing-masing, terserah begitu ya, bebas. Karena kenapa? Negara itu satu, hari pemungutan suara diliburkan. Di luar negeri tidak.
Yang kedua TPS-nya tuh saya kayaknya nggak ada yang pernah mendengar di minimal perkotaan ya. Pergi ke TPS itu butuh 3 jam tuh nggak pernah. Iya. Contoh saya TPS saya itu saya jalan 3 menit sampai. Nah itu karena memang didekatkan dengan warga begitu. Petugasnya semua adalah orang-orang di lingkungan kita, masyarakat sekitar. Jadi engagementnya tuh luar biasa begitu. Jadi layanan kepada pemilih luar biasa. Di luar negeri kan tidak pemilihannya tidak semua dilakukan di hari libur. Lalu juga dari sisi teknis juga tidak semua serentak dalam artian bisa mengakses TPS dengan mudah. Termasuk juga ada advance voting. Di luar negeri itu memang hari pemungutan suaranya lebih awal. Tapi di pemilu sebelumnya konsep advance votingnya itu berbeda. Kalau di luar negeri advance voting itu beberapa hari Mbak. Jadi panjang, misalnya kalau di Australia itu kurang lebih 7 hari. Kalau di kita dalam pemilu sebelumnya, pemilu di luar negeri itu lebih awal tapi dia hanya 1 hari. Saya tidak tahu Bu Betty apakah punya kebijakan baru atau tidak. Nah karena waktunya pendek, sementara lokasinya menyebar, aksesnya kan menjadi lebih terbatas. Nah itu yang pertama. Yang kedua problem representasi seperti disampaikan Bu Christina tadi betul sekali. Pemilih kita itu punya masalah representasi. Karena dapilnya bergabung dengan Jakarta 2, luar negeri Jakarta Selatan, Jakarta Pusat. Sementara kepentingannya khas, aspirasinya khas. Nah itu yang juga menjadi hambatan ketika bicara relasi konstituensi begitu ya. Dan yang terakhir ya ini faktor personal. Jadi personal political awareness. Orang kalau sudah sibuk dengan mencari uang dengan lain sebagainya, lalu engagement politiknya juga kurang, ya akhirnya menganggap pemilu tidak terlalu prioritas gitu. Jadi banyak hal yang memang kita harus benahi dengan segala pertimbangan tadi menurut saya di angka yang Bu Betty tadi saya sudah sebut 42,45% pun harus kita apresiasi. Dan mudah-mudahan khusus untuk luar negeri dan parlemen kita 2024, Pak Eriko mohon maaf ya minoritas nih. Kalau dari yang di depan 20% saja jumlahnya gitu ya. Mudah-mudahan keterwakilan perempuan di 2024 sama baiknya dengan tampilan yang ada di depan. Amin. Oke. Saya setuju soal itu. Tetap aja harus ada pesan sponsor itu begitu ya. Dan termasuk RRI ini semoga isu perempuan politiknya naik terus. Setuju. Dan Pak Eriko karena kalah jumlah dari kita semua jadi harus setuju ya Pak. Kalau Pasti setuju. Saya minoritas di sini. Hanya 25%. Tidak bisa berkata-kata lain kan begitu. Tapi saya senang karena dari tadi tidak ada yang menyaksikan masalah nasionalisme dari para diaspora atau pekerja migran di luar negeri. Karena saya yakin ya, walaupun jauh dari tanah air, Indonesia yang juga disebut dengan Zamrud Khatulistiwa ini pasti selalu ada di hati para diaspora. Kita akan lanjutkan pembicaraan setelah lagu berjudul Zamrud Khatulistiwa dari Alafta Hirzi Sodik. Zizi, adik saya yang cantik dan berprestasi ini pernah tampil di Asian Para Games 2018 dan juga pernah menyanyikan lagu Indonesia Raya pada ASEAN Para Games 2022. Beri tepuk tangan untuk Zizi. Aku bahagia di khatulistiwa. Aku bahagia hidup sejahtera di khatulistiwa. Alam berseri-seri, bunga beraneka, mahligai rama-rama, bertajuk cahaya jingga. Surya di cakrawala selalu berseri. Alam indah permai di khatulistiwa. Bersada senyum tawa, hawa sejuk nyaman
wajah pagi rupawan, burung berkicau ria, bermandi embun surga, syukur kehadirat yang maha pencipta, atas anugerahnya tanah nirmala. Bersukacita, insan di persada yang aman sentosa, damai makmur merdeka di setiap masa, bersyukur kita semua. Selalu berseri, alam indah permai di Indonesia, negeri tali jiwa, hawa sejuk nyaman, wajah pagi rupawan, burung berkicau ria, bermandi embun surga. Syukur kehadirat yang maha kuasa, atas anugerahnya tanah bijana. Bersukacita, insan di negara yang bebas merdeka, hukum damai sentosa di setiap masa, bersatulah kita semua. Aku bahagia di Katulistiwa. Aku bahagia. Anda sedang mengikuti Parlemen Menjawab, dipersembahkan oleh Voice of Indonesia. Keren banget Zizi, boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Zizi. Iya, luar biasa. Kita kembali melanjutkan diskusi kita tadi tengah seru dan semakin lebih adem ya dengar Zizi nyanyi Zamrud Katulistiwa. Nah tadi ada berbagai persoalan-persoalan yang sudah kita paparkan di sesi pertama. Dan upayanya KPU atau mungkin tanggapannya nih Ibu, gimana nih Ibu? Ya. Oh ya, boleh ditukar pinjam? Tes. Oh ya, sudah. Nah, dari sisi pendataan tadi sampaikan oleh Mbak Kristina, untuk pemilu 2024 itu sangat berbeda dengan 2019 terkait dengan pendataan pemilih. Ya. Jadi sekarang PPLN melakukan penetapan daftar pemilih sementaranya, daftar pemilih tetapnya melalui rapat pleno terbuka, mengundang partai politik yang sudah kita tetapkan per 14 Desember 2022 yang lalu. Lalu kemudian kami menggunakan teknologi yang disebut dengan e-coklit. Iya. Jadi e-coklitnya itu kalau misalnya tidak bisa didatangi dari rumah ke rumah, lalu pelaporannya seperti apa, itu kita berikan kemudahan-kemudahan. Lalu kemudian kami bekerja sama juga seperti dengan Adikbudnya, Adhannya, biasanya tenaga kerjanya di setiap
kantor perwakilan kalau memiliki nama lengkap sesuai dengan ketentuan untuk dapat dikonversi sepanjang dia WNI menjadi pemilih, maka akan kami bantu melalui Sidalih dan semuanya menggunakan Sidalih sekarang, Mbak. Nah, untuk pendataan alhamdulillah kita tidak memiliki isu lagi terkait dengan kegandaan karena kami sudah punya mekanisme tersendiri untuk mengecek kegandaan apakah luar negeri dengan dalam negeri, luar negeri, antar negara, dan kemudian kita bisa cross check sekarang di cek dptonline.kpu.go.id. Pemilih kita di luar negeri mau tahu dirinya sudah terdaftar atau belum, itu bisa ngecek kok. Dan sekarang tidak sesusah yang lalu-lalu, dia harus datang ke kantor perwakilan. Sekarang tinggal sekali lagi dicek dptonline.kpu.go.id. Untuk luar negeri silahkan masukin nomor paspor. Tapi ternyata ada kendala, memang di lapangan tidak semua WNI kita yang undocumented terutama itu punya paspor yang terbaru. Sepanjang dia WNI bisa juga dibuktikan dengan nomor identitas kependudukannya. Kalau di luar negeri, kalau dia merekam di luar negeri namanya NIT, nomor identitas tunggal, kerjasama dengan Kemendagri. Nah, sepanjang data itu kami dapatkan sebelum kita tetapkan pertanggal 20 Juni 2023 yang lalu, kita bisa recognize, bisa dipertanggungjawabkan melalui jenjang berlapis, itu kemudian kita tetapkan. Dan tanggal 2 Juli tahun 2023 KPU RI sudah menetapkan data itu untuk kemudian yang kita sebut dengan rekapitulasi data nasional yang untuk luar negeri 2024 1,7 juta data. Saya sendiri turun langsung Mbak ke Malaysia, ke yang KL. paling banyak ya. Betul, waktu itu ke Kuala Lumpur dan kami mendapatkan sebelum penetapan tanggal 20 Juni kami turun langsung, kami kami mendatangkan 6 PPLN di sekitar Malaysia semuanya, termasuk kami undang juga Brunei Darussalam. Karena tingkat kegandaan antar negara di 7 negara itu sangat tinggi sekali. Dengan Singapura sudah bersih waktu itu, tinggal 6 itu, 7 dengan Brunei Darussalam. Dan alhamdulillah duduk bersama-sama kita kasih tahu ini cara kerja Sidalih. Kami menilai ini ada kegandaan karena Sidalih sekarang langsung mendetek ini kegandaan. Anda kemudian pertanggungjawabkan ini ada di KL atau ada di Kinabalu misalnya. Kalau misalnya Kinabalu menyatakan ini ada buktinya, maka teman-teman yang di KL harus hapus. Demikian juga sebaliknya. Dan dengan dalam negeri juga kami melakukan sekarang alhamdulillah sudah punya teknologi Zoom. Kita buka kelasnya dari pagi sampai malam 2-3 hari berturut-turut. Lalu kami kalau saya sih bahasa saya lebih gampang tuh menabrakin datanya. Tabrakin data dengan data dalam negeri. Lalu kemudian kita cek kalau ada kegandaan silakan dihapus. Mana yang paling bisa merecognize dia ada di situ, maka yang di luar itu harus dihapus. Nah itu soal pendataan yang kemudian kita sudah tetapkan. Jadi untuk Bu Titi, teknisnya, Askar, mohon maaf. Oh iya. Saya ikutan nimbrung boleh ya? Boleh dong. Bu Titi saya tergelitik tadi. Saya Titi yang itu Bu Betty maksud saya. Bu Betty, kalau dari sisi angka atau kemudahan-kemudahan yang sudah dilakukan oleh KPU, sepertinya memang untuk angka ya tetap tinggi ya, 1,7 kalau 2019 2 juta. Tetapi masalahnya kan yang tidak hadir itu besar sekali angkanya, 1,2 untuk 2019. Nah tentu ini kan strategi yang dibutuhkan untuk hadir. Kalau masuk ke DPT-nya mungkin sudah sangat optimal ya apa yang dilakukan oleh KPU. Tetapi untuk supaya hadir itu strateginya seperti apa? Kalau kami melakukan tanya jawab dengan beberapa PPLN, jadi tadi sudah disampaikan oleh Mbak Christina ada 3 metode di luar negeri. Dia bisa hadir langsung ke TPS luar negeri sepanjang terdaftar dalam TPS luar negeri DPT-nya, atau misalnya lewat KSK. KSK itu kotak suara keliling, Dropbox, dan yang ketiga adalah lewat pos. Jadi pilihan-pilihan itu diberikan kepada pemilih ketika di-coklit, melalui e-coklit, diberikan kepada pemilih. Nah beberapa negara ada yang membolehkan, ternyata saya juga mendengarkan diskusi dengan mereka, ada beberapa negara yang tidak membolehkan KSK, kotak suara keliling, sehingga pilihannya
2 di antara 3 tadi. Ya. Nah, pilihan-pilihan itu diserahkan kepada pemilih sesungguhnya, Mas. Dan kalau mendengar cerita-cerita dari teman-teman PPLN, ketika mereka datang ke TPS itu jauh lebih banyak karena biasanya hari H pemungutan suara juga jadi reunian orang Indonesia. Oh, Perantau oke. yang datang ke sana, bahkan mereka bentuk bazar Ya, ya. makanan Indonesia dan seterusnya. Bu Betty, kalau begitu pendekatan psikologisnya juga mungkin perlu ya supaya nasionalisme terus keingin datang ke TPS itu tinggi. Mungkin itu perlu disentuh Teman-teman juga ya. PPLN sedunia, 128 negara perwakilan, itu sangat semangat dan kemudian mereka memang melakukan pendekatan-pendekatan dengan membangkitkan nasionalisme. Oh, oke. Mereka bikin bazar Mas sekitar TPS. Di beberapa Ya, negara ya. seperti Sydney kemarin bikin bazar. Ya. Baik, Sekar sepertinya di Zoom kita sudah siap sedia nih Ketua PPLN. Sudah ada yang mau bertanya ya. Hongkong. Ini ada Ya. Romo Agustinus Guntoro. Apa kabar Romo? Ini dari PPLN Hongkong ya Mas Agus ya? Iya betul sekali. Hai Romo. Halo, selamat pagi semuanya. Silakan Romo. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ini saya di belakang Bu Betty. Bukan nanti disokong ide saya. Dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama menambahkan tentang kendala-kendala untuk meningkatkan partisipasi. Menurut saya beberapa hal lain yang belum disinggung adalah memang untuk mencoklat di luar negeri itu tidak semudah di Indonesia. Karena pantarlih atau volunteer itu harus belusuan ke sana kemari di taman-taman, di jalan-jalan yang juga tidak mudah gitu. Lebih lagi juga karena ada semacam penolakan juga di masyarakat kita mengatakan bahwa pemilu masih jauh, belum ada calonnya, bla bla bla, sehingga untuk mencoklat itu tidak mudah dengan waktu yang terbatas. Kemudian yang kedua tentang kampanye, memang itu menjadi faktor yang penting. Jadi sosialisasi itu bukan hanya tugas PPLN ya, juga tugas-tugas dari pihak-pihak lain yang berkepentingan, tetapi dalam hal ini untuk berkampanye di luar negeri tentu tidak seleluasa di Indonesia, maka bisa dimaklumi dalam hal ini. Lalu di Hong Kong itu juga ada masalah dengan alamat. Artinya di sini ketika teman-teman memilih pos, itu majikan tidak memberi akses untuk alamat, sehingga ini menjadi susah untuk betul-betul meningkatkan partisipasi. Nah, tadi di awal disinggung dalam kata pembuka bahwa di Hong Kong itu belum ada izin. Nah, memang ini menjadi masalah yang paling krusial di Hong Kong. Kita hanya diberi izin untuk mengadakan pemilu dalam premis KJRI. Lalu kita sudah dibantu oleh Kepolisian Republik Indonesia dan juga polisi di Hong Kong mengadakan assessment terhadap gedung KJRI. Nah, kesimpulannya bahwa gedung KJRI ini tidak memadai atau sangat beresiko, bukan hanya tidak bisa memenuhi tidak mampu mengakomodasi jumlah pemilih, tetapi juga faktor keamanan dan kenyamanan. Sehingga dengan alasan bahwa keselamatan itu di atas segala-galanya, kita mengusulkan pada KPU supaya untuk Hong Kong, mohon maaf, kita hanya bisa mengadakan pemilu secara pos. Ya memang ini menghilangkan suasana pesta. Tetapi mau pesta dengan lebih dari 100.000 dengan gimmick-gimmick, dengan bazar dan lain sebagainya, dengan tidak adanya tempat malah akan jadi bumerang gitu loh. Jadi sekali lagi ini upaya yang maksimal yang akan kita lakukan di Hong Kong. Bukan karena kita ingin mencari enaknya, justru pos semua itu akan sangat kerepotan, apalagi dengan masalah alamat, dengan majikan dan lain sebagainya. Karena sudah ada nih komen-komen di medsos itu bahwa PPLN Hong Kong melakukan doing nothing atau bahkan sudah mulai ada tanda-tanda kecurangan dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi alasan utama adalah keselamatan Ya. warga. Pak Agustinus. Pak Itu aja Agustinus. yang ingin saya sampaikan. Ya. Pak Agustinus Guntoro, bisa mendengar saya? Ya. Ada mungkin yang lebih spesifik yang ingin ditujukan kepada mungkin komisioner KPU atau dari parlemen? Yang ingin sampaikan supaya para parlemen dari partai-partai itu bisa memaklumi dan membantu wakilnya-wakilnya di Hong Kong untuk
berkomunikasi dengan masyarakat supaya bisa memaklumi suasana seperti ini, bukan malah kontraproduktif dengan mengatakan PPLN melakukan kecurangan dan lain sebagainya. Kita melakukan maksimal untuk keselamatan warga. Baik, sekarang mungkin langsung ke Ibu Kristina tanggapan dari ini Ibu Betty yang Bu Betty disasar dulu, langsung baik. nih Hai sebenarnya. Romo ini emang suka curhat waktu beberapa kali BIMTEK. Tapi kondisi-kondisi ini kita ketahui setelahnya dan PPLN bagian dari KPU. Tentu ketika kita menetapkan DPT kan kita lakukan secara terbuka. Ini ada TPS, ini ada POS, ini ada KSK, sekian. Kalau kondisi-kondisi seperti Praha yang kami baru ketahui tidak boleh ada KSK, baru 2-3 hari yang lalu misalnya kalau teman-teman Praha ngikutin, mereka sudah menetapkan KSK misalnya. Tiba-tiba ada surat dari government-nya di sana bahwa tidak boleh ada KSK. Itu kan di luar, itu di luar kemampuan teman-teman PPLN untuk say no atau say yes. Oleh karena ntar kembali lagi kepada KPU dalam hal ini, apakah nanti kalau perbincangan kami dengan Romo kemarin pilihannya dari 120.000 yang sudah ditetapkan oleh Romo itu ada premis cuman bisa handle 30.000 misalnya. Nah kemarin Romo dengan diskusi dengan ketua dan beberapa anggota yang lain, kemungkinan Hong Kong bisa beberapa hari H pemungutan suaranya. Tapi belum pleno ya, ini masih desain-desain. Atau misalnya semua pindahin ke pos. Kalau semuanya pindahin ke pos berarti kan akan berdampak pada logistik nih. Saya harus cerita lagi nih sama teman-teman di KPU dalam hal ini, kalau logistik berdampak pada pos, maka teknisnya pos itu harus dikirim 1 bulan sebelum hari H pemungutannya. Karena dia harus ada kendala-kendala teknis yang harus kita lalui sama-sama. Nah Romo tunggu dulu, nanti semua yang sudah dicurhatkan sudah saya bawa ke pleno, nanti akan kami keluarkan surat kepada teman-teman PPLN. Baik, jadi memang Hong Kong ini selalu seru dan ramai ya dari tahun ke tahun. Apalagi Bu Titi nih kalau misalkan melalui surat, melalui pos gitu ya. Ini akan seperti apa mungkin dampaknya ke publik. Dan tadi kan Romo sudah minta tolong ya, tolong dong nih dikasih tahu nih apalagi di sosmed sudah memohon bantuan. Kira-kira apa yang akan dampaknya atau ini memberi presiden seperti apa? Iya, tentu setiap kebijakan apapun itu harus terinformasi baik kepada publik. Termasuk juga berbagai analisis dampak dari kebijakan tersebut. Kita berada di dalam situasi kompetisi yang tidak mudah di 2024. Kontroversi dan spekulasinya itu bukan muncul ketika hasil sudah diketahui. Bahkan ketika prosesnya sedang menuju ke sana, itu juga narasi soal misalnya pemilu yang rentan curang, rentan pelanggaran dan seterusnya, itu kan sudah mewarnai. Dia akan makin bahaya ketika berkelindan dengan disinformasi atau hoax. Itu bisa menimbulkan stigma, stereotip gitu ya antar pendukung dan bisa kemudian dipolitisasi bahkan mengarah kepada benturan antar pendukung. Jadi kemampuan untuk membangun manajemen krisis di tengah situasi kita hari ini, memitigasi risiko dan mempunyai manajemen komunikasi publik yang baik itu penting. Termasuk juga secara proporsional mengkomunikasikannya dengan peserta pemilu. Tapi bukan hanya dengan peserta pemilu, karena aktor pemilu yang harus dilayani itu juga ada pemilih begitu. Jadi situasi hari ini memang membutuhkan profesionalitas, tapi yang penting juga membuat publik punya keyakinan bahwa penyelenggara pemilunya netral. Nah itu yang memang harus terjaga gitu ya. Karena di luar negeri terlepas dari apapun kita punya sejarah praktik curang. Saya anggota Panwas tahun 99, pemilu pertama era reformasi. Itu ada juga yang curang itu pada waktu itu ya bukan sekarang. Surat suaranya dicoblosi oleh PPLN-nya di Tawau. Sampai kemudian turun tim dari Panwas untuk ke sana. Nah di 2009 juga sama. Surat suaranya setipe, coblosannya kok 300 isinya sama semua begitu ya. Cara coblosnya juga sama. Dan terakhir kan 2019 ada ya Malaysia. Yang 2009 juga Malaysia. Jadi sekian ribu surat suara tidak bisa dihitung
Karena tadi ya ada elemen kecurangan itu. Jadi angka tidak sedikit tapi tensi politiknya tinggi. Kalau dibandingkan dalam negeri memang di luar negeri itu tidak banyak. Tapi jangan lupa tingkat potensi politisasinya tetap tinggi. Nah itu yang harus diantisipasi oleh semua. Baik. Sekar, sebenarnya semakin seru ya. Makin seru. Diskusi kita semakin seru dan ada teman-teman kita mahasiswa yang sudah dari tadi menyiapkan pertanyaannya nih. Saya ingin ke teman-teman mahasiswa, mana dulu? Yang mau bertanya silakan. Oh ini sebelah sini nih, di belakang, di samping ya. Disebutkan namanya, dari kampus mana, langsung pertanyaan. Oke, selamat siang semuanya. Nama saya Selamat siang. Nama saya Ricky Suryaputra dari Fakultas Ilmu Komunikasi dari Universitas Profesor Mustopo Bragama. Jadi pertanyaan saya itu adalah sejauh mana perkembangan teknologi dapat memitigasi atau mereduksi resiko dari WNI atau diaspora yang merujuk pada orang Indonesia yang tinggal di belahan-belahan dunia ini, di luar negeri terutama. Dan tentunya emang di luar negeri sih. Dan kekhawatiran apa sih yang terhubung sama hal-hal etis dan dinamika masalah yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Lalu selanjutnya adalah karena era yang termodernisasi oleh globalisasi saat ini, dampak dari globalisasi dan konektivitas digital itu kan pasti mempengaruhi dinamika partisipasi dong. Dan mau gak mau karena eranya udah digital dan kita harus manfaatin hal itu dan mempermudah kan nyatanya. Dan dari situ tuh pertanyaannya adalah gimana sih dinamika partisipasi politik diaspora di luar negeri, sama presentasi untuk mereka bisa tahu pesan kita tuh sampai untuk mereka tuh gimana. Sekian dari pertanyaannya, makasih. Oke, terima kasih, kita beri tepuk tangan dulu. Pertanyaannya yang luar biasa, pinter-pinter Gen Z sekarang ya. Ada spesifik mau ditanyakan ke mana? Ke Ibu Betty atau Bu Titi? Oh terserah. Langsung diserahkan ya. Bu Betty, ini pertanyaannya khas banget dari Gen Z ya. Kalau ditanya soal e-voting, kita nggak punya kesempatan untuk e-voting 2024. Dan saya sendiri secara pribadi, pilihan mencoblos adalah pilihan terbaik untuk Indonesia saat ini. Sepanjang tingkat kepercayaan terhadap penyelenggara, terhadap peserta pemilu, terhadap pemilih saling tidak percaya, mending pakai yang sekarang, coblos. Karena kita masih bisa merecall kalau misalnya kita tidak percaya hasil yang ada di lapangan. Tetapi penggunaan teknologi informasi kita juga nggak lepas untuk pemilu tahun 2024. Semua sistem informasi sudah disiapkan. Sistem informasi Sidalih misalnya, kebayang nggak sih kalau misalnya nggak punya sistem informasi, kita nggak tahu ada tingkat kegandaan. Karena mesin bicara ini ada kegandaan. Mungkin Betty ada di Medan atau Betty ada di Jakarta, NIK-nya sama. Nah, penggunaan sistem informasi akan digunakan juga ketika nanti penggunaan hak pilih di balik bilik suara. Rekapitulasi itu akan menggunakan Sirekap. Sirekap itu akan memotret C1 plano, yang kita sebut dengan C1 plano dulu, sekarang C1 hasil yang plano. Kemudian dia langsung mengkonversi menjadi angka. Nah, tetapi dalam undang-undang Sirekap itu sistem informasi bukan menjadi hasil resmi. Hasil resminya tetap berjenjang. Dari PPLN nanti langsung ke KPU Republik Indonesia. Dari TPS langsung ke kecamatan, langsung berjenjang sampai ke KPU Republik Indonesia. Dia menjadi hasil resmi, tetapi di satu sisi kami juga menyiapkan Sirekap. Mudah-mudahan Sirekap bisa menjadi real count-nya kita 100% TPS. Jadi kalau lembaga-lembaga lain, lembaga-lembaga survei itu hanya 5%, kalau KPU akan menyiapkan 100% TPS untuk pemilu tahun 2024. Sekali lagi bukan hasil resmi ya, hasil resmi tetap akan berjenjang. Tetapi setidaknya dia memberikan gambaran hasil pemilu tahun 2024 melalui berbagai banyak sistem. Lalu kemudian kita juga punya Sipol, punya Silon, punya sisi yang lain. Nah menurut saya itu sangat membantu kerja-kerja KPU termasuk untuk peserta pemilu. Sehingga peserta pemilu tuh gak usah lagi fotokopi banyak sekali untuk pencalonan. Dia tuh cukup scan, kirim ke kita dan harganya murah. Go green juga. Ramah lingkungan. Betul. Dan kemudian bisa diakses oleh publik. Oke. Baik.
Sekar, masih ada yang mau bertanya nih dari Oh, Zoom. boleh. Ya, Mumpung masih ada di sini ya, ada mau menanyakan langsung loh. Ya, Oh, ada dari PPLN Wellington yang ingin bertanya. Kita sapa, silakan. Yang dari Wellington, PPLN Wellington. Oh, oke. sudah sore Pak Eriko ya. Oh, ini Ya, silakan Bapak dengan siapa? Silakan. Iya, silakan Bapak. Ya, terima kasih. Saya hanya ingin komen aja mengenai teknologi. Saya mendapat dengan yang disampaikan Ibu Betty tadi, bahwa teknologi informasi itu sangat-sangat membantu PPLN di luar negeri. Karena yang saya ingat, ini adalah pemilu keempat saya sebagai PPLN. Zaman dahulu itu semuanya serba kertas ya, semua serba kertas. Dan saya kira 5 tahun yang lalu sudah dicoba sistem informasi, tapi tidak secanggih atau secepat sekarang. Dan saya terima kasih sekali sama KPU atas pengembangan teknologi informasi, terutama misalnya Incoglit atau Sidali sementara ini. Ya. Sidali utamanya zaman sebelumnya bagi kami sendiri PPLN Wellington, kalau untuk nabrakin data, saya itu menggunakan software audit saya. Jadi di situ menggunakan aplikasi di luar aplikasi KPU. Nah, dengan adanya Sidali itu sangat membantu sekali, tidak cuma Wellington, tapi juga PPLN lain di negara yang lain. Dan itu terima kasih kepada KPU untuk itu. Sebagai gambaran, di New Zealand juga bulan lalu kita ada pemilu di sini. Dan sebagaimana di Indonesia, di sini dibicarakan juga mengenai e-voting, tapi itu juga tidak terlaksana karena berbagai macam alasan ya. Bapak? Jadi sekali lagi. Bapak, mohon maaf, ini dengan Bapak siapa Pak? Saya Ridwan Pak. Pak Ridwan ya? Ya. Pak Ridwan, ada catatan yang ingin didiskusikan tidak di kesempatan kali ini? Yang barangkali ini menjadi persoalan di Wellington barangkali? Wellington itu kan mencakup negara Selandia Baru, Cook Island, Niue, dan Samoa. 3 negara itu kan negara Pasifik yang jauh sekali dari jangkauan kami. Iya. Dan kebanyakan dari mereka adalah pegawai perkebunan. Dan sebagaimana diketahui, pegawai perkebunan itu seasonal ya. Jadi berganti setiap 6 bulan sekali. Nah, data yang kami miliki itu data yang sudah lama, dan sekarang kami dengar kabar bahwa yang lama sudah pulang, yang baru datang. Ya. Yang jadi kendala kami di sini adalah karena menggunakan pos dan sebagai pemilih pindah, mereka tidak bisa menggunakan sebagai sebagai pemilih pos. Itu saja sih. Tapi karena ketentuan KPU sementara ini belum memperbolehkan pemilih pindah ke pos, unfortunately mereka tidak bisa kami akomodir. Demikian, terima kasih. Baik. Sebelum ditanggapi oleh narasumber, mungkin kita ke audiens lagi. Di floor ada teman-teman mahasiswa mungkin yang ingin, tadi sudah ada tunjuk tangan. Oh ya, silakan. Dengan siapa? Dari kampus mana? Baik. Selamat pagi Bapak Ibu yang berada di tempat ini, dan juga beserta Bapak Ibu yang ada di Zoom, dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Christian Wijaya dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanegara. Baik, tadi saya sempat mendengar dari Ibu Christina bahwa tadi Ibu sempat menjelaskan kendala-kendala yang dialami oleh para pemilih yang berada di luar negeri. Salah satunya adalah soal warga negara Indonesia yang tidak melapor perpindahannya. Oke, lalu pertanyaan saya, apakah warga negara Indonesia yang bekerja atau berpindah ke luar negeri tetapi tidak melapor perpindahannya tetap bisa mengikut pemilihan umum ini? Lalu bagaimana solusinya? Segitu aja, terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk mahasiswa kita yang kembali bertanya, dan langsung saja mungkin tadi sudah menunjukkan langsung ke Ibu Christina. Bu Christina, silakan. Ya, jadi sebetulnya nanti Bu Betty pasti yang lebih akan menambahkan ya. Kemarin itu kan sudah dilakukan, ya sebetulnya Bu Betty lah, sudah ditetapkan jumlahnya. Tapi tiba-tiba ada nih yang mau ikutan milih lagi Bu, dan belum ada di daftar pemilih. Apa yang bisa dikerjakan? Monggo.
membantu tugas saya loh, Bu Christina ya. Iya. Pertama cek dulu dirinya, terdaftar atau tidak, cek dptonline.kpu.go.id. Kalau Bapak Ibu masukin NIK atau nomor paspor, itu tidak hanya sekedar menyampaikan bahwa ini saya Betty terdaftar di TPS sekian, alamat TPS-nya segala macam. Kami juga kasih Google Map ke alamat TPS untuk setiap pemilihnya. Sekarang demikian, kalau terdaftar dalam DPT. Mau pindah memilih pun sekarang harus pakai sidalih. Jadi kalau udah terdaftar, dia harus pindah memilih. Misalnya saya hari ini di Jakarta, besok saya bertugas di Singapura. Lalu saya harus pindah memilih, karena saya cinta Indonesia, saya pengen coblos, saya ingin pindah memilih. Maka saya harus menggunakan hak saya untuk pindah memilih, bisa datang ke PPLN Singapura langsung, atau dari tempat asal saya, kalau masih sempat saya di Jakarta, saya datang bisa ke kantor kelurahan, kecamatan, KPUPN kota. Bawa identitas saya, identitas diri saya, dan kemudian bawa alasan surat dokumen yang menyatakan saya memang akan bekerja di Singapura. Untuk apa? Hal ini perlu didokumentasikan agar kepercayaan publik kepada KPU menjadi tinggi. Jangan nanti tertuduh KPU memindahkan seseorang sesukanya, KPU menggelembungkan pemilih di tempat A, B, C, D. Enggak, sekarang enggak bisa. Sekarang harus menggunakan sidalih. Orang pindah memilih, monggo diurus, kami akan bantu. Bahkan kami kasih nanti nomor tokennya, kalau misalnya saya membatalkan pindah, maka akan kami kasih nomor token. Sehingga dia kalaupun mau pindah itu harus make sure, kalaupun memang ternyata enggak, kami kasih kemudahan lagi. Sehingga seseorang kalau ingin pindah memilih, please tolong diurus kepindahannya. Nah, yang mengatur bahwa pemilih itu hanya ada 3 itu Undang-Undang 7 tahun 2017. Pemilih terdaftar dalam DPT, pemilih pindahan, DPTB, dan kemudian DPK tak terdaftar sama sekali. Jadi kita hanya merunut pada undang-undang yang ada. Kalau Anda sudah terdaftar, Anda harus pindah memilih. Kalau tidak bisa menggunakan hak pilih di TPS di mana Anda terdaftar. Kalau Anda misalnya tak terdaftar sama sekali, boleh kok pakai DPK. DPK itu tapi ada prasyaratnya menurut Undang-Undang 7 ya. Undang-Undang 7 menyatakan Anda boleh kalau misalnya Anda tak terdaftar bisa gunakan hak pilih sepanjang menunjukkan identitas diri Anda bahwa Anda adalah WNI, yaitu KTP elektronik dan atau paspor di luar negeri. Kalau tak terdaftar, baru dapat menggunakan hak pilih sepanjang surat suara tersedia datang 1 jam terakhir sebelum pemungutan suara selesai dilakukan. Jadi hal-hal itu sudah diatur lewat undang-undang, itu yang KPU lakukan kepada seluruh pemilih yang ada di dunia, tidak hanya di Indonesia. Nah tadi Kang Ridwan menyatakan, iya nih pindah memilih untuk pos memang dibatasi Mas. Kenapa? Karena untuk pos surat suaranya sudah akan kami kirim 1 bulan sebelum hari H pemungutan suara. Kalau misalnya ada alamat yang tidak dapat kita temui, pos tidak dapat menemui, pos luar negeri itu kan luar biasa. Saya mendengarkan misalnya tidak dapat ditemui ini orangnya udah pindah, bukan si Betty nggak tinggal situ lagi, maka pos akan return to sender, akan mengembalikan kepada KPU surat suara itu untuk kemudian dicatat kembali kepada KPU itu return to sender. Nah untuk yang pindah memilih memang pilihannya untuk luar negeri tinggal 2. Pindah memilih Mbak, karena surat suara udah akan kami kirim 1 bulan sebelumnya. Sementara pindah memilih sendiri dalam putusan Mahkamah Konstitusi bahkan bisa H-7 atau H-30 dengan kondisi tertentu menurut Undang-Undang 7 tahun 2017. Baik. Sudah semakin banyak ya, iya, semakin banyak informasi yang didapatkan. Ya. Jadi nggak ada alasan lagi untuk nggak datang ke TPS dan membuat TPS jadi kosong. Tapi masih ada. Satu lagi Sekar. Jadi selain PPLN, kita juga punya perwakilan di luar negeri dan kebetulan Direktur Infomed Bapak Hartio sudah bersama kita. Nah, bagaimana juga nih memastikan perwakilan-perwakilan Indonesia di luar negeri Bapak untuk tetap netral dan justru semakin banyak mendorong pemilih kita untuk datang ataupun untuk menyalurkan hak suaranya. Seperti apa Pak? Pak Hartio, silakan. Terima kasih saudara moderator, Bapak Ibu narasumber, teman-teman mahasiswa. Pertama mungkin saya ingin men-share sedikit pada waktu saya tugas pertama
beberapa tahun yang lalu saya tuh tugas di KBRI Roma dan pada waktu itu bertepatan dengan pemilu. Saya bertugas sebagai diplomat yang masih junior sebagai sekretariat PPLN pada waktu itu, dan saya merasakan benar bagaimana teman-teman PPLN itu benar-benar bekerja sangat sangat keras karena jangkauannya sangat luas. Di Roma ada yang di utara, ada yang di selatan, menjangkau mahasiswa berbagai macam nih. Oleh karena itu saya rasa juga di semua negara seperti itu. Oleh karena itu izinkan kami untuk menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada teman-teman PPLN yang hadir secara online. Aplaus bagi mereka. KBRI, perwakilan RI pada dasarnya memang harus selalu netral. Jadi kita melakukan fasilitasi kepada PPLN agar PPLN bisa bekerja secara optimal. Ini sudah menjadi komitmen dari semua perwakilan RI di luar negeri, dan juga bahkan kita juga menyediakan sarana di perwakilan untuk mereka melaksanakan itu. Jadi ini Pak, bahwa semua yang dilakukan oleh mission kita di luar negeri memang untuk tujuan mensukseskan pemilu. Nah, mungkin saya juga mungkin perlu bertanya juga kalau boleh diizinkan, mungkin melepaskan baju saya dari diplomat gitu ya. Iya, silakan. Gini, kalau kita melihat dari beberapa kali tadi di Hong Kong menyebutkan sudah 4 kali melaksanakan pemilu, dan sistem pemungutan suara tidak ada yang berubah. Jadi tetap nyoblos, kemudian juga melakukan melalui surat suara. Saya melihat tahun 2025 Filipina sudah mulai melakukan e-voting melalui internet. Apa yang menjadi pertimbangan itu? Satu, ternyata adalah bahwa dengan e-voting mereka berharap ada peningkatan persentase pemilih. Yang kedua yang menjadi pertimbangan itu adalah kenyamanan dari pemilih di luar negeri. Jadi dua aspek ini ternyata menjadi satu pertimbangan yang besar dari penyelenggara pemilu. Nah, kita sudah beberapa kali nih di luar negeri. Apakah ada arah ke sana karena teknologi informasi dan teknologi seperti disampaikan oleh teman-teman mahasiswa sudah berkembang pesat, dan saya rasa kita dan Filipina memiliki satu kesamaan ya. Banyak warga Filipina yang ada di luar negeri, jumlahnya sekitar 1,6 gitu ya. Kurang lebih juga sama dengan kita. Baik. Itu satu pertanyaan. Yang kedua, tampaknya memang perlu ada problem yang diadres, itu adalah bahwa pemilih di luar negeri itu masih merasa ada jarak. Tadi Bu Christina menyampaikan itu, jaraknya itu jauh Pak. Apa sih, what is it for me gitu. Kalau misalnya saya memilih gitu, karena ketika mereka harus memilih itu rentang 5 tahun sekali. 5 tahun tapi agak misalnya bagi misalnya ibu-ibu, kalau kita melihat di YouTube itu banyak sekali ibu-ibu yang ingin mempromosikan masakan Indonesia. Tapi ternyata untuk mendapatkan bumbu aja sulit gitu ya. Nah, ini dari tahun pertama sejak pemilu hingga pemilu berikutnya tidak selesai juga. Tentunya ini tugas semuanya, tapi paling tidak bagaimana upaya untuk ada benang merahnya tadi, kemudian juga ada kedekatan sehingga mereka itu kesadaran untuk memilih dan mudah untuk yang saya pilih itu ini karena ininya kan banyak. Jadi mungkin dua itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, Sekar, sepertinya ini perlu ditanggapi di sesi ketiga ya. Ya, nanti kita akan lanjutkan di sesi ketiga. Nanti kita akan dengarkan pendapat dari Bapak Ibu yang ada di sini. Setelah di Zizi dengan judul Empty Chairs at Empty Tables. Tepuk tangan dulu untuk Zizi.
that can't be spoken. There's a pain goes on and on. Empty chairs at empty tables. Now my friends are dead and gone. Here it talked of revolution. Here it was that lit the flame. Here they sang about tomorrow, and tomorrow never came. From the table in the corner, they could see a world reborn, and they rose with voices ringing, and I can hear them now, the very words that they have sung. Be kind, their last communion on this lonely barricade at oh, my friends, forgive me that I lived and you were gone. There's a grief that can't be spoken. There's a pain goes on and on. Phantom faces of the window, phantom shadows on the floor, empty chairs and empty tables where my friends will meet no more. Oh, my friends, don't ask me what your sacrifice was for. Empty chairs and empty tables where my friends will sing no more. Anda sedang mengikuti Parlemen Menjawab, dipersembahkan oleh Voice of Indonesia. Ya, kita masuki sesi ketiga ya, Sekar ya. Jadi langsung saja nih, kebetulan tadi ada dua pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Dir Infomed dan juga tadi sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Eriko di awal ya Pak ya. Menyinggung tentang e-voting dan juga jarak yang memisahkan antara para WNI kita dengan perwakilan-perwakilan yang sebagai tempat untuk pemungutan suara. Nah itu Pak Eriko mungkin perlu dikonkretkan ketika regulasinya sudah ada tentu dari parlemen dan KPU bisa melaksanakannya kan seperti itu Pak. Ini bagaimana ke depannya Pak? Ya, memang
Di dalam kehidupan itu yang tetap kan perubahan itu sendiri. Tidak ada yang tetap di dalam kehidupan. Jadi memang kita harus menyesuaikan dengan kondisi. Sepakat dengan adik-adik mahasiswa tadi dari Untar maupun juga dari Mustofa Beragama. Itu benar sekali. Hanya memang kami tadi diskusi juga dengan Bu Betty, situasi sekarang memang kalau 2024 sudah pasti tidak. 2029 ini kita memang harus mengecek segala hal. Tadi kami juga berdiskusi, ternyata Filipina Pak Direktur banyak problem. Ini tadi kami diskusi dengan Bu Betty. Jadi banyak bias. Nah ini juga perlu satu keyakinan dari kita semua. Nah maksud saya adik-adik mahasiswa apalagi yang pintar-pintar sekarang Gen Y, Gen Z ini bisa ikut bersama-sama untuk menjamin hal ini. Karena teknologi ini semakin maju, semakin canggih, tapi semakin rentan juga, harus jujur kita akui itu. Yang namanya artificial intelligence, nah ini sekarang juga ya kalau kita mau melihat di pemilu 2004 kami alami. Itu ada seperti itu. Jadi maksudnya mari kita sama-sama melihat sejauh apa peran teknologi ini bisa menjamin suara ini suara yang benar. Jangan nanti suara adik-adik mahasiswa yang memilih A ternyata menjadi B. Yang memilih B menjadi C. Nah ini yang kita tidak mau. Ini tadi juga dengan Bu Betty kami diskusikan. Apakah 2029 bisa? Tentu kita harus melihat lebih jauh. Nanti parlemen yang akan datang tentunya yang akan mengecek ini Mbak Sekar. Melihat sejauh apa teknologi, sejauh apa software dan hardware-nya ini mendukung. Tapi bagi kita yang ada di luar negeri memang ini sebenarnya ini yang paling ditunggu. Tapi tidak hanya itu saja kalau kami melihat jujur saja pada saudara-saudara saya PPLN juga permasalahan di luar negeri itu juga ada sedikit, harus saya akui jujur sebagai anggota parlemen, ada distrust juga. Beberapa permintaan dari mereka tidak bisa kami penuhi sampai saat ini. Seperti tadi tuh perkawinan campur, kemudian juga memperjuangkan mereka. Jangan salah, di Malaysia, ini Bu Betty, berapa yang terdaftar? 800? Seluruh Malaysia, kurang lebih hampir 1 juta ya. Itu baru sedikit. Kalau dilihat lagi di perkebunan di Malaysia itu yang menggerakkan orang Indonesia, pasti itu. Tapi ya itulah namanya antara supply and demand. Jadi ada, kalau dia jadi legal gajinya harus tinggi, perkebunannya tidak mampu. Sehingga dibuatlah menjadi gray area. Nah ini juga PR kita bersama. Jadi anggota parlemen yang akan datang juga harus memperjuangkan itu. Sebenarnya kalau dihitung yang ilegal mungkin jauh lebih besar daripada yang legal. Nah ini juga penting. Adik-adik mahasiswa menurut saya dan kita semua dan yang di luar negeri, kita ini kan semua generasi adik-adik dan juga yang di luar negeri ini adalah fighter-fighter sejati. Nah ini harus memberikan masukan. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Betty bahwa ada yang namanya sistem informasi di KPU. Kasihlah masukan-masukan. Jangan di pemikiran kita itu tidak kita laksanakan. Nah ini mumpung bisa kita ketik, kita masukkan masukan-masukan. Sama seperti yang di luar negeri juga sangat memahami yang namanya gadget. Ayo kasih masukan ini kepada KPU, kepada kami sebagai perwakilan dari parlemen untuk luar negeri. Dan tentu kami dan Mbak Christina akan memperjuangkan yang namanya dapil luar negeri ini. Ini harus terjadi. Oke. Karena inilah yang menjadi keinginan daripada saudara-saudara kita yang di luar negeri. Ada wakilnya, ada yang memperjuangkan mereka dan detail. Apa sih yang dibutuhkan oleh pekerja kita, oleh pekerja migran kita, menghadapi tantangan tadi Pak Direktur Luar Negeri, begitu banyak permintaan tenaga kerja untuk Indonesia. Jerman saja 1 juta, belum yang lain-lain. Ini kan peluang yang luar biasa bagi saudara-saudara kita untuk mendapatkan ilmu lebih, untuk mendapatkan pendapatan lebih, dan itu akan dikembalikan kepada Indonesia juga. Nah, jadi ini diskusi yang diberikan oleh Voice of Indonesia, oleh RRI, kami sangat menghargai Pak Kepala Stasiun. Tepuk tangan dan kita untuk semua RRI, tepuk tangan. Voice of Indonesia. Luar biasa ini. Nah ini bisa kita kembangkan lain kali kita dengan Mbak Christina bisa
men-share apa yang menjadi masukan lagi, apa yang menjadi yang harus kita perjuangkan dari luar negeri. Ya tidak harus bertemu langsung ya Bu Betty, kan bisa lewat Zoom, ya bisa dengan acara-acara yang simple seperti gini, lebih sederhana, lebih terjangkau, dan efektivitasnya juga lebih tinggi. Saya rasa itu yang bisa Jadi boleh ya Pak ya, nanti acara seperti ini digelar lagi. Monggo, ya kami tentu dengan Mbak Christiana dengan senang hati datang kan begitu. Saya akan tambahkan ya. Iya, Saya akan tambahkan tadi soal e-voting. Jadi teman-teman tahu Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, kebetulan kami di Komisi 1 yang bikin ya. Nah itu baru kita undangkan 2022. Jadi kan pasti sering dengar dong kebocoran data, peretasan, biorka, itu pasti identik dengan kehidupan kita ya sehari-hari. Sampai akhirnya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi ini keluar. Tapi walaupun mulai berlaku sejak diundangkan, dia ada penyesuaian 2 tahun bagi prosesor data, pengendali data, semua nih untuk menyesuaikan sistemnya, untuk memastikan sistemnya aman. Jadi saya rasa ini one step dengan adanya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, begitu ini nanti implemented 2024 dan segala sesuatunya bisa berjalan lebih baik, baru deh mungkin e-voting kita sudah punya infrastruktur untuk itu ya. Jadi itu salah satu hal yang menggembirakannya. Tentu namanya perkembangan teknologi, kita kan gak hidup di dunia hampa, ya kan pasti kita akan selalu evolve, pasti kita akan selalu menyesuaikan diri untuk tetap relevan. Menjawab pertanyaan soal what's in it for me untuk pemilih luar negeri. Mereka pastikan ya sudah orang-orang apalagi diaspora ya. Diaspora ini sudah profesional kebanyakan dan lain-lain. Yang kita bisa berikan adalah akses terhadap perwakilannya di DPR. Dan ini sudah saya jalankan sejak 2019, bisa dicek. Ketika pandemi kita nggak bisa hadir fisik, kita buka Zoom. Itu blessing juga sebetulnya Zoom ya. Jadi kalau ditanya anggota DPR yang sering Zoom itu siapa? Ya terpaksa, kita kan nggak bisa datang ke mana-mana. Walaupun ketika ada kesempatan ya kita work lebih jauh daripada misalnya kunjungan kerjanya cuma satu tempat, tapi ada opsi berapa hari kita bisa lanjutkan ya kita pergi ke Suriname, ke Chili, kemana dengan biaya sendiri untuk menyaring, untuk mendengarkan aspirasi. Tadi saya tekankan aspirasinya beda. Pelajar Indonesia di luar negeri beda, aspirasinya dengan pekerja migran beda lagi dengan diaspora. Tapi itulah tugas kami berdua di sini yang hadir saat ini untuk memperjuangkan aspirasi-aspirasi tersebut. Oke, terima kasih Bu Christina. Bu Titi menjawab pertanyaan dari Pak Yoyo dan juga nanti kita akan kembali lagi nih mengenai calon legislatif yang katanya sih kurang ini ya Pak ya. Belum apa-apa saya udah ditatap kayak gitu. Sosialisasinya. Kan harus kritik dan otokritik. Oh betul. Justru itu yang kita harapkan. Siap. Bukan karena puji-pujian tapi justru kita dikritik membuat kita menjadi lebih aware terhadap konstituen kita kan begitu. Betul. Untuk mereka calon-calon legislatif yang mau sosialisasi ini baiknya seperti apa Bu? Karena agar nanti jangan sampai ketika kurangnya angka pemilih di TPS ada kata-kata saya nggak kenal calon legislatifnya yang mana, mau pilih yang mana bingung. Karena kayaknya lebih banyak fokusnya sama capres, cawapres aja. Kok calegnya nggak diberi perhatian, itu seperti apa Bu? Iya, keluhan soal keterputusan itu ya, broken linkage itu bukan hanya di luar negeri Mbak, di dalam negeri juga itu menjadi satu persoalan besar, termasuk kerumitan di dalam memilih. Dalam negeri itu angka partisipasinya oke tuh Pak, 81,97%. Iya. Tapi lihat dulu isinya, ternyata dari yang 81,97% itu 17.503.000 atau setara dengan 11,12%, itu cara coblosnya salah Pak. Jadi problem kita juga ada persoalan kompleksitas teknis. Kalau di luar negeri kan surat suaranya cuma 2 ya. Oh mohon maaf, tangannya ini ya. Cuma 2 gitu ya. Ada surat suara presiden, surat suara DPR. Jadi beban pemilihnya relatif tidak seberat beban pemilih di dalam negeri. Jadi kita memang di dalam dan di luar sama-sama menghadapi persoalan. Nah memang di luar negeri itu persoalannya lebih tantangannya jadi lebih besar. Termasuk di 2019 ini juga perlu diantisipasi oleh Bu Betty dan kawan-kawan, itu ada surat suara tertukar. Masih ada juga yang surat suara tertukar ke Hong Kong ya pada waktu itu. Dulu persiapan logistiknya Mbak 6 bulan lebih. Sekarang persiapan logistiknya 2,5 bulan. Jadi ini juga membuat kita tuh agak panas dingin. Apalagi analisisnya banyak di bulan Februari, Januari itu gelombang tinggi, cuaca kurang bagus dan lain sebagainya. Jadi ini juga antisipasinya. Bagaimana dengan kampanye? Di luar negeri itu kan hukum yang berlakunya juga beda dengan kita. Mengumpulkan orang tentu tidak semudah kita di dalam negeri.
maka adaptasi mau tidak mau, kalau Pak Eriko dan Mbak Christina ini bukan promosi ya, ini kan kita bicara faktual. Relatif rajin gitu ya, menyambangi dan juga bertemu dan lain Rajin sebagainya. ya. Tepuk tangan dulu boleh? Tetapi tidak ya tetapi kan memang tidak semua bisa terjangkau, maka pilihannya adalah teknologi. Kita bersyukur blessing in disguise, saya setuju tuh. Adaptasi pada teknologi dipercepat ya dengan adanya pandemi, satu sisi itu juga menjadi salah satu keberkahan buat kita. Tetapi juga ada tambahan berikutnya Mbak, saya kira soal sosialisasi memang. Sosialisasi perlu kita tingkatkan, masa kampanye pendek Pak, 2,5 bulan ya. Itu mengejar, menjangkau dalam 2,5 bulan itu tidak mudah. Jangan sampai ini, karena pemilih di luar negeri juga beragam, itu didekati dengan pragmatisme. Pragmatismenya apa? Kecurangan, jual beli suara, dan lain sebagainya. Itu juga harus diantisipasi. Soal teknologi saya menutup Pak terakhir. Teknologi dimungkinkan atau tidak? Dimungkinkan. Karena Mahkamah Konstitusi menyatakan putusan 147 tahun 2009, walaupun itu untuk pilkada, bahwa pemungutan suara elektronik boleh, tapi ada syaratnya. Kerangka hukumnya harus ada dulu, teknologinya harus visible, anggarannya memungkinkan, sumber daya manusianya juga profesional mampu, dan yang terakhir masyarakatnya siap. Jadi menurut saya kita gradual saja. Kita coba pelan-pelan begitu ya, tetapi ini kompetisi politik loh. Kompetisi politik kalau dipersiapkan buru-buru tidak matang, dia akan menjadi bencana. Jadi memang harus persiapannya baik Pak. Sekarang kita ngomong karena kita trust ya Pak, tetapi dalam politik tidak seperti itu ininya. Makanya di Amerika Serikat 10 negara bagian, ini juga jadi refleksi kita buat teman-teman juga mahasiswa, 10 negara bagian di Amerika Serikat meninggalkan e-voting. Karena kenapa? Tadi ya jejak itu tuh jadi susah, beneran gak sih ketika saya memilih itu memang dihitung dengan itu. Tapi kalau surat suara kan jelas. Ada fisiknya yang bisa kita lihat kembali dan kita hitung kembali. Oke, baik. Ini banyak sekali yang sebenarnya masih mau saya tanyakan, teman-teman di Zoom juga di luar negeri juga masih banyak yang bertanya. Nanti kita bisa lanjutkan kembali di sesi lainnya ya. Ini Pak Eriko juga udah semangat lagi nih. Baik, nah ini supaya tidak ini saja kita diundang kan begitu ya adik-adik mahasiswa ya kan. Supaya kita sering-sering juga diundang ke RRI, tempat yang kita cintai, Radio Republik Indonesia. Kan, begitu. Baik, terakhir Bapak Ibu saya mau minta closing, mungkin sebagai pesan-pesan yang ingin disampaikan, kenapa sih kita pemilih di luar negeri harus memilih, mungkin dari Ibu Christina terlebih dahulu. Ya, karena semua warga negara Indonesia punya hak untuk memilih, hak ya. Jadi memang kita tidak bisa mewajibkan. Tapi dengan menggunakan hak pilih itu ikut membantu meneruskan atau menentukan kemana jalannya pembangunan ke depan. Itu satu hal. Nah, buat teman-teman nih di sini yang hadir ya, ada yang banyak jadi pemilih pemula, percayalah ya, untuk menjadi bagian dari proses demokrasi itu ada step-stepnya. Dan menjadi pemilih adalah step pertama yang mana kalian bisa lebih maju lagi. Jadi tolong gunakan hak pilihnya, jangan mager karena itu 14 Februari saya deg-degan kalau yang pada mau Valentine, ya kan, terus akhirnya pagi-paginya mau tidur aja. Oh gak boleh. Jangan ya, jadi bantu kami juga, bantu negara juga, gunakan hak pilih dengan bijak. Apalagi kalian punya akses pada informasi sekarang kan, semua ada di gadget, tentukan pilihan dengan hati nurani ya, jangan ikutan golput dan jangan terlibat dalam money politik. Oke, Pak Eriko silakan. Saudara-saudaraku yang ada di sini, adik-adik mahasiswa, begitu juga PPLN, seluruh yang menyaksikan ini dimanapun Anda berada di bagian dunia manapun yang menjadi bagian warga negara Indonesia. Ingatlah satu lagu, Tanah Airku. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Coba nyanyikan itu di luar negeri, maka kerinduan kepada Indonesia yang luar biasa ini yang tadi dinyanyikan oleh adik saya Zizi, Zamrud Katulistiwa, luar biasa. Kalau kita mencintai Indonesia, mari kita ikut memilih bersama-sama. Kita bukan mencari pemimpin yang sempurna, tapi kita mau memilih orang yang paling sedikit kekurangannya. Kita sudah dikaruniai teknologi luar biasa, lihatlah melalui teknologi ini, siapa nanti yang akan Anda pilih. Lihatlah track recordnya, lihatlah Eriko Sotarduga, lihatlah Christina Aryani, lihatlah semua. Siapapun yang Anda pilih,
yang paling sedikit kekurangannya. Dan percayalah, satu suara sungguh berharga. Satu suara ada 10, ada 100, ada 1000. Sekali lagi terima kasih Voice of Indonesia, terima kasih Radio Republik Indonesia, terima kasih Pak Sulaiman, terima kasih seluruh kru, terima kasih pembawa acara yang sudah memberi kesempatan pada kami untuk bisa berinteraksi langsung dengan kita semua di bagian manapun, di dunia manapun Anda berada. Terima kasih. Nanti Pak Eriko boleh ikut nyanyi ya? Boleh. Oke. Bu Titi silahkan. Pemilu di luar negeri itu Mbak tidak murah. Biayanya sangat besar. Bahkan banyak kontroversinya ya. Terutama soal keluar negerinya begitu. Tetapi itulah memang kewajiban negara untuk memenuhi hak setiap warga negara. Tidak boleh dalam demokrasi itu satu orang pun ditinggal. Nah ini yang kemudian konsep yang kita harus pegang. Dan kita bersyukur bahwa warga negara kita dilayani oleh negara. Nah tinggal kemudian tantangannya bagaimana membuat itu menjadi berharga. Satu tantangan yang perlu kita hadirkan adalah memberikan akses informasi yang kredibel kepada mereka. Karena tantangan hoax pun juga bisa memapar pemilih-pemilih di luar negeri. Karena kan komunikasinya mayoritas menggunakan teknologi digital dan media sosial. Nah kita harapkan kontribusi negara untuk para pemilih di luar negeri ini betul-betul berbuah sesuatu yang berkontribusi positif bagi demokrasi dan Indonesia kita ke depan. Jadi harapannya tentu saja bagaimana kemudian pemilih kita bisa memanfaatkan akomodasi hak politik ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Baik. Terakhir Ibu Betty. Ya, bentuk partisipasi kita bisa jadi pemilih, bisa jadi peserta pemilu, bisa seperti RRI yang menyiarkan pesan-pesan kepemiluan bahkan ke seluruh dunia. Itu bentuk partisipasi kita sehingga kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Sehingga bagi kita semua dengan segala bentuk partisipasi silahkan untuk gunakan hak pilih, datang ke balik bilik suara untuk luar negeri sesuai dengan tanggal yang sudah ditetapkan oleh PPLN. Untuk dalam negeri per 14 Februari 2024. Gunakan hak pilih karena kita cinta sama Indonesia. Baik. Kita beri sekali lagi tepuk tangan untuk keempat narasumber saya yang luar biasa pada hari ini. Dan saya mau menyampaikan bahwa di Medan Merdeka Barat 45 ini ada seorang penyiar RRI legendaris sekaligus juga pencipta lagu. Saya yakin karyanya ini hampir semua orang tahu, nggak ada yang nggak tahu. Kalau salah satu karyanya ini menceritakan tentang kecintaan dan juga kerinduan akan tanah air yang ini pasti dirasakan oleh para diaspora ataupun juga PPLN, PPI yang saat ini sedang mendengarkan dan menyaksikan melalui Zoom. Dan lagu ini diciptakan oleh seorang perempuan luar biasa. Kalau saya sebut namanya Sarijah Niung, ada yang kenal? Ada, Ibu Sut. Luar biasa. Luar biasa ya untuk Zizi ya. Dan Ibu Sut ini adalah penyiar RRI ya. Dan kalau misalkan Anda dengarkan dari lagu Ibu Sut ini, pasti semuanya gak ada yang gak kenal. Silakan Zizi. Tanah air ku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cinta.
pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku Demikian Parlemen Menjawab yang disiarkan oleh Voice of Indonesia.